Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 15 tahun pacaran sama jin dan sampai berhubungan badan layaknya suami istri. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Jadi seperti apa pengalaman atau kisahnya narasumber ini? Yuk kita simak sama-sama. Sebut saja namanya Doni. Cerita ini dimulai sejak si Doni ini kelas 1 SD. Doni memiliki 4 teman gaib yang ditemuinya di sekolahannya. Singkatnya, kelas 4 SD, teman gaibnya ini cukup sering membantu Doni ketika ujian kelas. Teman-temannya ini sampai mencontek ke teman-temannya Doni yang pintar atau melihat kunci jawaban di guru pengawas dan memberikannya jawaban kepada Mas Doni. Dan mereka itu sempat membantu menyelesaikan tugasnya Mas Doni juga. Sering membuatkan gambar-gambar lucu. Dan mereka juga mengajarkan Doni membaca, menulis, berhitung, dan bernyanyi. Wow sekali. Lulus SD, masuk SMP, Doni ini sudah tidak lagi berteman sama 4 teman gaibnya itu. Tapi Doni ini lebih banyak bisa melihat makhluk gaib dan mulai membuatnya takut. Di hari pertama masuk SMP, si Doni ini didekati sama wanita cantik namanya Dita, yang ternyata setelah diketahui Dita itu adalah jin, sosok jin. Wujudnya ini manusia yang membuat Doni gelagapan karena benar-benar cantik. Sampai-sampai sosok jin si Dita ini dia menyatakan perasaannya kepada Doni. Katanya dia suka sama Doni, tapi Doni tolak. Namun kemudian dia menunjukkan dirinya kalau sebenarnya dia itu bukan manusia. Dia memaksa Doni untuk menerima sebagai pacarnya. Kalau tidak, katanya Doni ini mau dibunuh sama sosok Dita itu. Doni ini takut, sampai-sampai Doni itu menangis di sekolahnya. Mau gak mau, akhirnya Doni ini pacaran sama jin yang bernama Dita itu. Doni ini menjalani pacaran sama sosok Dita itu, sosok jin itu, hingga kelas 3 SMP. Dia sampai melarang Doni untuk menyukai perempuan lain. Ancamannya, kalau sampai Doni menyukai perempuan lain, perempuan yang disukainya itu akan dibunuh sama Dita. Dan benar saja, 2 orang perempuan yang disukai Doni, teman SMP-nya, itu meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, Doni ini selalu merasa bersalah dan merasa menjadi pembunuh teman-temannya karena Doni menyukainya. Kelas 3 SMP, pas kelas 3 SMP ini, Doni cerita sama temen deketnya mengenai hubungannya dengan sosok Dita tersebut. Sejak saat itu, temen Doni ini diteror setiap hari. Sampai-sampai kamarnya itu sering terjadi gempa, dibikin gempa lokal. Barang-barang di kamarnya ini sering berantakan dan sering muncul penampakan atau darah-darah di toilet kamarnya. Doni selalu meminta maaf, tapi temannya ini tetap mau membantu Doni. Sampai saat itu, Doni ini tidak pernah cerita ke orang tuanya atau ke teman-temannya. Betapa seringnya juga Doni ini berhubungan badan atau berhubungan seksual dengan jin, sosok jin Dita itu di kamarnya. Karena kalau tidak, Doni sering mendapatkan perlakuan kasar seperti dicakar, dijambak, atau dilempar. Bahkan sering juga sampai berdarah dan memar. Dan Doni ini tidak mau menceritakan ke keluarganya, takut kalau diteror seperti yang dirasakan teman-temannya. Pernah juga. Dan Doni pun menceritakan kalau dia itu ibadahnya kuat. Dia itu dibesarkan di keluarga yang religius. Sholat pun tidak pernah tertinggal, puasa sunnah sering, tadarus pun setiap malam. Tapi Doni ini sampai nggak ngerti ya, kenapa jin ini sangat kuat, bahkan bisa menyiksanya sampai sebegininya. Dan pernah nih, si Doni ini ke psikolog ya. Dia takut
kalau ini semua hanyalah halusinasinya saja. Dia sampai takut juga mau cerita ke psikolog. Namun di masa konsultasinya ini, si psikolognya memastikan kalau semuanya akan baik-baik aja. Dan dia mendengarkan semua cerita tentang pengalaman Doni. Setelah bercerita, ternyata psikolognya ini juga diteror. Dia dan suaminya ini kecelakaan. Dan beberapa kejadian mistis juga terjadi pada ke psikolog tersebut. Sampai-sampai si psikolog itu tidak mau melanjutkan konseling dengan Doni. Dan singkat cerita, masuk SMA, Doni ini putus sama Dita, sosok jin itu, yang sosok jin yang tinggal di gedung SMP. Dia tidak lagi bisa ikut pindah sama Doni karena sosok Dita atau jin yang nyukai Dita itu kan tinggalnya di gedung SMP. Sampai-sampai Doni ini tidak bisa membayangkan siapa lagi korban keganasan jin di SMP tersebut. Yang Doni tahu, setahun setelah Doni masuk SMA, ada anak laki-laki di SMP-nya itu juga meninggal. Dan kelasnya di lantai 3. Doni tidak tahu meninggalnya karena apa, dia tidak mau mencari tahu. Di SMA ini, Doni tidak memiliki hubungan khusus pertemanan atau asmara dengan makhluk gaib di sekolahnya. Dia itu mengenal beberapa jin yang ada di aula, perpustakaan, dan tempat-tempat lain, namun baik-baik aja. Tapi ada banyak kejadian di SMA yang membuatnya ini malah ditakuti oleh teman-teman di SMA-nya. Sering terjadi kejadian mistis saat di SMA, yang ternyata para makhluk gaib itu meniru wajah dan tubuh Doni, dan berkelilinglah di gedung sekolahannya tengah malam. Doni ini mengetahui itu dari ibu kantin yang tinggal di sekolah, atau satpam yang sedang berjaga malam. Mereka melihat sosok yang menyerupai Doni ini di lantai 2 atau 3 gedung sekolah, atau di atap, atau terkadang melintas di hadapan mereka. Sampai-sampai teman-temannya ini membicarakan Doni setiap kali melihat penampakannya. Bahkan sering juga muncul di siang hari dengan menggunakan wujudnya, dan membuat orang-orang ini bingung melihat Doni ada 2 di tempat yang berbeda. Bahkan Doni ini pernah libur sekolah karena sakit, tapi ternyata di dalam kelas itu ada Doni yang lain sedang mengikuti pelajaran. Sampai teman-temannya ini ngechat si Doni, ngasih tahu kalau Doni ini ada di kelas. Padahal Doni ini sedang izin sakit tidak masuk sekolah. Akhirnya Doni ini cerita ke keluarga mengenai pertemanan dan hubungannya dengan berbagai makhluk halus ketika kelas 3 SMA. Keluarganya sampai shock mengetahui ternyata Doni ini merasa tertekan karena makhluk halus. Akhirnya Doni diruqyah sampai 6 kali, dan semuanya ini sangat melelahkan ya. Bahkan saat diruqyah, Doni ini sempat mencekik mamanya sendiri dan mendorong bapaknya. Dia berteriak dan memecah barang-barang yang ada di sekitar. Sampai-sampai dia itu melempar berbagai barang dan 2 orang omnya yang ikut membantu memegangnya. Dan si ustadznya ini sampai kewalahan, dan Doni kelelahan setiap kali diruqyah. Ternyata selama ini ada lebih dari 1000 makhluk halus yang ada di tubuhnya si Doni. Dan dia gak mau lagi berhubungan sama hal-hal gaib. Dia meminta untuk penglihatan dan pendengaran dan perasaannya ini ditutup tentang hal-hal gaib. Namun sekitar 3 tahun berlalu, belakangan ini si Doni ini mulai bisa melihat penampakan-penampakan lagi dan mendengar suara-suara aneh lagi. Narasumber hanya meminta pada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, doakan Mas Doni agar dia bisa terbebas dari masalah-masalah hal gaib seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan mengenai tentang hubungan seks dengan jin. Awalnya karena masih polos, Doni ini belum mengerti tentang seks. Dia dipaksa untuk berhubungan dengan Dita, sosok jin itu, tapi dengan ancaman yang tentunya membuatnya takut karena anak umur 11 tahun ya. Secara psikologis dia itu tidak beruntung. Dia memiliki trauma terutama karena dia sadar perempuan yang sedang bersamanya itu bukanlah manusia. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan atas dasar paksaan dan ancaman, serta dia juga mendapatkan perilaku yang kasar juga selama melakukan hubungan dengannya. Ditambah lagi adanya kemungkinan
si Doni ini akan mati atau hilang tanpa jejak jika salah bertindak. Jadi jangan menganggapnya si Doni ini beruntung. Setiap kali berhubungan dengan sosok jin itu, dia dalam wujud perempuan cantik. Doni ini yakin semua laki-laki pasti akan sangat menyukainya jika wanita berwajah dan badannya ini cantik ya, atau bagus. Tapi itu hanya ilusi. Dia hanya mengelabui matanya dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah nyata. Sekian cerita singkat kali ini. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya, atau dari cerita ini semoga teman-teman bisa terhibur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.